wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Atilla Gifari. NIM 210301502110. Kelas PJRG dengan materi model industri olahraga. Pengembangan pembangunan olahraga memfokuskan pada peningkatan kebijakan, yang salah satunya adalah peningkatan di sektor industri olahragaan. Kegiatan dalam industri olahraga di dalamnya terdapat bisnis dalam bidang olahraga yang di dalamnya menyediakan barang ataupun jasa. Peluang industri olahraga di dunia dan Indonesia sebagai penguat potensi ekonomi yang luar biasa. Indonesia yang termasuk negara berkembang dalam bidang ekonomi telah merintis usaha atau jasa dalam industri keolahragaan. Olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam sehari-hari. Untuk meningkatkan kebugaran, saat ini olahraga mulai dilirik untuk dijadikan salah satu sektor dalam pengembangan industri ekonomi. Olahraga dan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang berlawanan, tetapi kedua ilmu ini merupakan salah satu sinergis untuk meningkatkan potensi masing-masing. Di Indonesia, segmen industri olahraga telah ditentukan di dalam UU RI nomor 3 tahun 2005. Menurut ruang lingkup olahraga sebagai objek aktivitas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan. 2. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, dan organisasi olahraga. 3. Olahraga prestasi adalah olahraga yang berorientasi pada pencapaian prestasi maksimal. Model industri olahraga berdasarkan tipe produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jenis produk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi merupakan barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Produk industri merupakan barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi dalam perencanaan dan pengembangan produk dikenal 3 tipe produk yang dipasarkan kepada konsumen. Ketiga jenis produk ini adalah 1. Convenience goods, jenis produk yang biasanya bisa dibeli dengan mudah dan dengan usaha minimum. Hal ini karena kebanyakan konsumen biasanya sudah familiar dengan atribut dan karakteristik produk ini. 2. Shopping goods, jenis produk yang atribut dan kualitasnya belum begitu familiar bagi konsumen, sehingga membutuhkan atribut tambahan seperti merek, reputasi, barang, dan harga. 3. Specialty goods, jenis produk yang hanya ditunjukkan untuk pasar tertentu dengan atribut yang sangat spesifik sehingga benar-benar spesial dan tak ada penggantinya. B. Model industri olahraga berdasarkan dampak ekonomi. Perkembangan industri sangatlah penting untuk menghadapi persaingan ketat baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian, sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan pengembangannya. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mendorong laju perkembangan perindustrian di Indonesia.
Dampak ekonomi dalam industri olahraga merupakan salah suatu model yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan industri olahraga, di antaranya: 1. Rekreasi dan entertainment olahraga. 2. Produk dan servis olahraga. Dan 3. Organisasi penunjang olahraga. Rekreasi dan entertainment olahraga seperti event, teams, dan peserta perorangan olahraga dan kegiatan rekreasi terkait. 2. Produk dan servis olahraga seperti desain, testing, manufacturing, dan distribusi dari peralatan dan pakaian. 3. Organisasi penunjang olahraga seperti liga, badan hukum, dan organisasi pemasaran. C. Model industri olahraga berdasarkan sektor produksi. Produksi merupakan salah satu bagian terpenting dari perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan transformasi berbagai input menjadi output sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Proses produksi adalah serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk mentransformasi input menjadi output tersebut. Proses produksi dibutuhkan dua sumber daya utama, yaitu sumber daya transformasi dan sumber daya yang ditransformasikan. Pada dasarnya, aliran proses produksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu job shop, flow shop, project, batch, dan continuous. Berikut di bawah ini adalah pembahasan singkat mengenai aliran proses produksi. 1. Job shop production. Job shop adalah jenis aliran proses produksi yang digunakan untuk produk dengan jumlah produk yang sedikit tetapi banyak model atau jenisnya. Proses produksi dengan job shop tidak menggunakan jalur produksi khusus untuk mengerjakan karakteristik dari proses produk. Job shop production adalah sebagai berikut: memiliki ragam produk atau varian yang banyak dan rendah volume produk, menggunakan fasilitas dan mesin umum, tenaga kerja yang sangat terampil dan yang dapat menerima tantangan pekerjaan atas keunikan produk yang dikerjakannya, memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak, memerlukan perencanaan yang sangat terperinci terhadap setiap permintaan dan kebutuhan. Flow shop production merupakan jenis proses produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit untuk atau diproduksi dalam jumlah banyak dan berturut-turut. Karakteristik dari flow shop production diantaranya sebagai berikut: memiliki standarisasi produk dan urutan proses, menggunakan mesin dan peralatan kerja khusus yang memiliki kapasitas produksi dan tingkat output yang lebih tinggi, volume produksi yang tinggi, siklus produksi yang lebih pendek, perencanaan dan pengendalian produksi lebih mudah dilakukan, penanganan material dapat dilakukan secara otomatis, persediaan material dapat lebih cepat untuk dikonversikan menjadi penjualan. 3. Project production. Project production merupakan sistem produksi yang biasanya diaplikasikan pada produk-produk yang agak rumit dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Karakteristik dari sistem produksi proyek diantaranya sebagai berikut: memiliki fleksibilitas yang tinggi tapi volume produksinya yang sangat rendah. Unit atau produk yang diproduksi tersebut diletakkan di tempat yang tepat. Semua sumber daya yang diperlukan akan dibawa ke tempat produksi. 4. Batch production.
production. Batch production adalah sistem produksi yang termasuk produksi berulang yang berada di antara sistem produk job shop dan flow shop. Karakteristik dari batch production diantaranya yaitu waktu produksi lebih pendek, tempat dan mesin lebih fleksibel, tempat dan mesin diatur untuk memproduksi produk dalam bentuk batch dan diubah lagi pengaturannya untuk batch yang berikutnya. Waktu dan biaya produksi lebih rendah dibanding dengan job shop. 5. Continuous production. Continuous production adalah sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksi disusun sesuai dengan urutan apresiasi dari proses pertamanya sehingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Karakteristik continuous production diantaranya sebagai berikut. Tempat atau pabrik dan mesin peralatan kerja didedikasikan khusus untuk satu jenis produk, tidak fleksibel. 2. Materi ditangani secara otomatis. Proses operasi mengikuti urutan yang telah ditentukan. Perencanaan dan pengendalian dilakukan secara rutin. Biaya per unit yang rendah karena volume produksi yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.